Kan banyak orang basa-basi. Siapa saja yang merasa punya hutang, kalau nggak bisa diikhlaskan, kok nggak bisa diikhlaskan gimana? Ya hutang nggak bisa diikhlaskan. Ya kalau sudah bilang begitu nggak enak nanti. Segera ngubungin kita, gitu. Dan jangan basa-basi. Dan nggak usah nunggu 3 hari, 4 hari, 40 hari, langsung. Bila perlu pada saat itu juga, nggak ada risihnya. Pakai nunggu 3 hari, saat itu juga bila perlu, supaya lancar ruh itu. Karena disebutkan roh itu mu'allaqatun karena hutang gitu. Segera satu hutang. Lalu kemudian ya soal jenazahnya, lalu mungkin ada wasiatnya dan seterusnya. Baru kemudian setelah itu bagi. Jangan nunda gitu. Bagi, cepat dibagi supaya ini ada yang bertanggung jawab. Iya kan? Ana ad-da'i bi-imani, ana al-islam rabbani, sa'ali rayati dawman wa ahmi saffa ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ayat 176 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. In imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Yastaftunaka, mereka minta jawaban kepadamu. Mereka minta fatwa kepadamu. Qulillah, katakanlah, Allah yuftikum, memberikan fatwa jawaban kepadamu. Fil kalalah,
dalam persoalan kalalah, yaitu orang yang meninggal dunia tidak ada ayah, ibu dan tidak ada anak. Ini mru'un halaka, jika seseorang meninggal dunia, laisa lahu walad, dia tidak ada anak, walahu ukhtut, dan dia punya saudara perempuan seayah seibu atau seayah. Dia punya saudara perempuan seayah seibu atau seayah. Falaha nisf, maka dia mendapatkan bagian setengah. Ma tarak, dari apa-apa yang dia tinggalkan. Wa huwa yarithuha, dan dia mewariskannya. Illam yakul laha walad, jika dia tidak punya anak. Fa in kanat tsnatain, dan jika dua saudara itu perempuan, dan jika dua saudara itu perempuan, falahumas thulutsani, maka bagi keduanya 2/3 mimma tarak, dari apa-apa yang ia tinggalkan. Wa in kanu, dan jika mereka itu ikhwatan, bersaudara lebih dari 2, nisrijalan, rijalan, baik laki-laki, wanisaan, maupun perempuan, dan perempuan, wanisaan dan perempuan. Falidzakari, maka yang laki-laki, mithlu hadzil unthayain, maka baginya 2 bagian saudara perempuan. Ya, maka bagi laki-laki itu bagian 2, maka bagi laki-laki itu seperti bagian 2 perempuan. Yubayyinullah, Allah menjelaskan, lakum, bagi kalian, antazillu, agar kalian tidak tersesat. Wallahu, dan Allah, bikulli, dengan segala sesuatu, bikulli syai'in, dengan segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ayat ini melengkapi persoalan warisan dari ayat sebelumnya, yang ayat di awal surat An-Nisa, yaitu ayat 11 dan 12. Ini disebutkan sebagai ayat yang terkait, yang terakhir turun terkait dengan warisan. Di sini masih berbicara tentang orang yang meninggal dunia yang disebut dengan kalalah, yang tidak meninggalkan bapak, ibu, dan tidak meninggalkan anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau sebelumnya itu orang yang meninggal dunia tidak meninggalkan bapak, ibu, tidak meninggalkan anak, tapi meninggalkan saudara seibu. Nah, kalau di sini itu meninggalkan saudara seayah seibu atau seayah.
beda bagiannya. Kalau yang sebelumnya yang seibu saja itu bagiannya adalah 1/6, ya kan? Kalau lebih dari 1 maka 1/3 dibagi. Kalau di sini maka disebutkan kalau meninggalkan saudara perempuan maka bagiannya setengah. Bagiannya setengah. Kalau mereka itu bersaudara, ada laki-laki dan ada perempuan, maka dibagi habis dengan pembagian yang laki-laki dapat 2 bagian dari yang perempuan gitu. Kalau saudaranya itu jumlahnya ada laki-laki dan ada perempuan gitu. Maka dibagi habis dan itu dengan pembagian bahwa laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Kalau laki-laki saja ya habis untuk mereka. Atau kalau perempuan saja bagiannya adalah setengah, tapi ada teori rod seperti yang kemarin ditanyakan, maka juga dikembalikan kepadanya. Nah, Allah jelaskan demikian. Ini persoalan yang disebut dengan kalalah. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa ini semua dijelaskan agar kita itu tidak tersesat. Persoalan harta ini merupakan persoalan yang cukup pelik bagi manusia. Maka kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah persoalannya adalah terang benderang dan membuat jelas, sehingga manusia tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Pelajaran yang bisa kita ambil antara lain yang pertama bahwa orang itu kalau meninggal dunia dan meninggalkan saudara perempuan satu, hanya meninggalkan saudara perempuan satu, maka baginya mendapatkan setengah sebagai bagian fardhon, bagian yang telah ditetapkan. Wal baqi lil asaba, kalau ada sisanya dan ada asaba, ada yang lainnya, ada ahli waris yang lain, maka sisanya bagi mereka. Tapi kalau tidak ada, maka kembali kepada saudara perempuan itu lagi, sebagai yang disebut dengan rad dalam teori ilmu faraid. Yang kedua, sebaliknya kalau perempuan yang meninggal dunia dan dia meninggalkan seorang saudara laki-laki, falahu jami'ut tarikah, maka dia mendapatkan semua harta itu. Kalau dia tidak meninggalkan siapa-siapa, gitu. Hanya meninggalkan saudara laki-laki saja, tidak meninggalkan siapa-siapa, maka bagiannya untuk saudara laki-lakinya itu. Begitu juga kalau kalau saudara laki-laki atau kalau saudara laki-laki juga meninggal dunia tidak meninggalkan siapa-siapa, pewarisnya hanya saudara laki-lakinya saja, maka saudara laki-lakinya itu juga mendapatkan semua harta yang ditinggalkan oleh saudara laki-laki itu. Yang ketiga, kalau ahli waris yang ditinggalkan itu ada saudara laki-laki dan saudara perempuan lebih daripada dua dan seterusnya, maka bagiannya adalah 2/3. 2/3.
Kalau ahli warisnya itu laki-laki dan perempuan, dan itu lebih dari dua ke atas, maka bagiannya 2/3. Itu ayatnya tadi, falahum as-sulusani mimma tarak. Kalau jumlahnya ahli warisnya itu lebih dari 2 ke atas, maka pembagiannya adalah menjadi 2/3. Kalau perempuannya itu lebih dari 2, saudari perempuan. Kalau ahli warisnya itu saudara perempuan lebih dari 2 atau 2 ke atas, itu pembagiannya 2/3. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, kalau ahli warisnya itu ada sejumlah saudara, ada sejumlah saudara laki-laki dan perempuan di situ. Ahli warisnya itu saudaranya itu laki-laki dan perempuan, bukan hanya perempuan saja, bukan hanya laki-laki saja, tapi saudara di situ ada saudara laki-laki, saudara perempuan, maka pembagiannya adalah falidzakari mithlu hadzil untsayain. Maka pembagiannya adalah saudara laki-laki mendapatkan bagian 2 kali dari bagian saudara perempuan. Artinya semua harta itu untuk mereka semua, dan kemudian dibagi, yang laki-laki mendapat 2 dari bagian perempuan. Misalnya ada 3 saudara, 2 perempuan, 1 laki-laki, maka dibagi 4 gitu. Yang laki-laki dapat 2, yang masing-masing yang perempuan dapat 1. Atau kalau saudaranya yang laki-laki itu 2, yang saudara perempuannya 1, maka dibagi dibagi bukan 4, 2 laki-laki, ya 2 1, ya 5, bagi 5 gitu. Tapi kalau yang mewarisi itu seorang saja, seorang laki-laki, berikutnya yang ke-5, kalau pewarisnya seorang laki-laki saja, maka dia mendapatkan semua bagiannya, asobah. Tapi sebenarnya ujungnya sama juga dengan yang kalau pewarisnya itu seorang perempuan, hanya teorinya yang beda. Teorinya itu perempuan dapat setengah sebagai bagian, tapi kemudian rob dikembalikan juga yang setengah kepadanya. Nah, tapi kalau laki-laki itu langsung asobah, dia mendapatkan bagian yang ada setanpa tidak disebut bagiannya berapa, sisanya semuanya itu disebut dengan asobah. Demikian. Yang ke-6, Allah menjelaskan bahwa penjelasan terkait dengan harta waris di sini itu agar kita tidak tersesat. Artinya kalau sampai orang itu dalam membagi harta warisan tidak berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa menjadikannya tersesat. Karena Allah berfirman, yubayyinullahu lakum an tadhillu. Allah menjelaskan kepada kalian agar kalian itu tidak tersesat. Maka konsekuensinya kalau orang tidak mengikuti penjelasan Allah, maka itu bisa tersesat.
Dan kalau tersesat itu bahaya. Karena kalau tersesat sampai meninggal dunia itu nggak bisa balik, nggak bisa balik lagi ngulang. Berikutnya yang ketujuh, Allah itu maha mengetahui. Allah punya sifat maha mengetahui, maka tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua aturan Allah itu adalah bijaksana, hakim, dan pasti itu yang tepat untuk manusia. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ayat Al-Quran di surat An-Nisa berkaitan dengan awalnya. Ini kan detail sekali gitu. Biasanya sesuatu yang sangat teknis itu kan dijelaskan dalam hadis. Tapi khusus riwayat ini kayaknya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sampai angka-angka yang sangat detail. Pertanyaannya yang pertama, apakah fenomena di zaman Rasulullah itu ini menjadi sesuatu yang sangat masif sehingga kemudian sampai ayat ini pun menjelaskan dengan sangat rinci gitu. Yang kedua, angka-angka yang seperti ini apakah untuk menjawab kondisi di zaman jahiliyah yang dimana waktu itu cara pembagian ada satu pembagian dengan menggunakan cara jahiliyah, sehingga kemudian kalau tidak detail kayak begini, dan ini sekaligus menunjukkan demikian pentingnya gitu kan tentang masalah harta waris ini. Jarang-jarang kita dapatkan satu ayat yang seperti ini di Ustaz ini. Ya. Mohon untuk penjelasannya, dan barangkali ini agar kita juga enggak hilang, karena memang walaupun detail seperti ini ternyata juga banyak yang menerangkan ayat yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat An-Nisa. Barangkali Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini kan ayat dimulai dengan yastaftunaka. Mereka bertanya. Iya. Memang mereka bertanya, dan sebab nuzulnya juga begitu. Sahabat ada yang tanya, "Ya Rasulullah, saya ini kayaknya mau meninggal dunia. Tapi enggak ada ahli waris saya, kecuali ini ada saudara perempuan." Gitu. Maka ini jawabannya. Gitu. Yastaftunaka, mereka bertanya. Ini menunjukkan ya mereka banyak bertanya-tanya, ini gimana ini? Gitu. Maka ini ya dijawab seperti ini, rinci. Sebelumnya sudah ada. Dan kalau sebelumnya iya, memang menjawab kondisi jahiliyah. Kondisi jahiliyah itu kan kondisi yang enggak adil. Enggak adil itu apa? Biasanya enggak adil itu yang apa? Yang berkuasa itu yang kuasa. Yang enggak adil itu orang-orang yang sedang berkuasa, yang punya kekuasaan. Maka semau-maunya. Misalnya atau paman atau ini yang kalau dia memiliki posisi maka dia sewenang-wenang. Karena itulah maka Al-Quran menjawab dengan sangat detail. Termasuk juga ayat ini kan terkait dengan sebelumnya tentang anak-anak yatim. Ini anak-anak yatim itu bisa terlantar gara-gara ya orang-orang yang tidak adil itu, yang jahiliyah itu. Maka harta anak yatim bisa dihabis-habiskan. Diambil sebagai kesempatan dalam kesempitan gitu. Ini kan terkait dari situ. Nah, Islam tidak. Islam mengajarkan harta ini terjaga dengan sangat baik.
Meskipun ini milik orang yang tidak berdaya, itu anak yatim, tidak berdaya kan, itu nggak tahu dia, tapi dia tetap ada haknya dan harus dijaga haknya. Ini dia sekian. Gitu. Kan yang disebut dengan anak itu asal dia punya nyawa meskipun umurnya 1 bulan. Loh kok bapaknya meninggal dunia atau ibunya meninggal dunia, maka dia itu punya hak. Dan ini harus dijaga. Gitu. Jangan dikira yang punya hak yang sudah besar saja. Gitu kan? Nah, di sini sangat rinci. Dan inilah Islam, memecahkan persoalan ya memang ya sangat detail. Gitu. Apalagi memang ini soal harta, ya detail. Karena dalam Islam harta itu jelas ada pemiliknya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala pemiliknya dan manusia diberikan kuasa dengan harus dapat sertifikat. Kira-kira begitu. Sertifikatnya dari Allah. Ini memang milikmu atas dasar ini gitu. Tidak boleh orang mendapatkan sesuatu tanpa dasar. Gitu. Begitu. Maka ya sangat rinci. Dan ya ini memang ilmu yang luar biasa dan ini tidak ada ilmu ini kecuali di dalam Islam. Itu. Tidak ada ilmu ini kecuali di dalam Islam. Meskipun nanti memang ada ya biasa mirip sholat lah sebenarnya ini. Ini juga mirip sholat itu kan rinci juga. Tapi memang nanti ada beberapa persoalan yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ketika nanti masuk masalah-masalah yang rumit gitu. Tapi pasti ada ya jalan keluarnya dan itu perbedaan pendapat biasa. Tapi secara pokok-pokoknya sudah jelas gitu. Dan juga memang ya tentang warisan ini keutamaannya sangat besar. Orang yang menguasai ilmu waris itu keutamaannya sangat besar. Tempo hari sudah kita sebutkan ya. Siapa itu? Nafi' yang dipanggil oleh Umar gitu. Lalu kemudian dia gubernur Makkah. Dipanggil oleh Umar, ditanya oleh Umar siapa yang menggantikan menjadi wakil gubernur. Kira-kira begitu. Nafi' bilang ini gitu. Siapa dia? Dia mantan budak. Loh mantan budak kamu jadikan wakil gubernur itu gimana? Kira-kira begitu. Tapi kemudian dijelaskan, ya Amirul Mukminin dia itu hafal Quran. Ditambah lagi menguasai soal waris. Menguasai soal warisan. Maka kemudian Umar membetulkan, membenarkan, tepat kalau begitu. Jadi menunjukkan ilmu warisan ini ilmu yang sangat penting untuk masyarakat. Jadi penguasa, pimpinan, gubernur, wali kota dan seterusnya itu seharusnya paham tentang ini. Itu. Sehingga bisa menyelesaikan ini atas dasar petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu dulu pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam. Jadi harus ngerti tentang sholat. Sholat ini hablum minallah. Harus ngerti tentang warisan. Hablum minannas. Itu Islam begitu. Dan memang kemudian Nabi menyebutkan ilmu waris ini ilmu yang termasuk ilmu yang pertama dilalaikan oleh umat Islam. Jadi ajaran Islam itu kan disebutkan Nabi itu ya awalnya gharib. Awalnya itu kan aneh. Ajaran Islam itu kan awalnya aneh itu. Tapi terus ya kayak rembulan gitu. Akhirnya purnama gitu. Tapi kemudian berikutnya juga gitu. Akhirnya setelah purnama itu perlahan-lahan mulai surut. Dan di antara yang pertama kali surut itu adalah ilmu waris. Gitu. Ya memang aneh. Wong ilmu waris ini ilmu matematik tuh. Tapi justru ternyata yang pertama hilang. Ya betul yang disampaikan Ustaz Gunawan tadi. Siapa sekarang yang ngerti ilmu waris? Dan siapa yang bagi warisan itu kayak seperti yang disebutkan oleh Allah? Sulit kita, nggak ketemu mungkin. Tapi ini ayat ya harus kita jelaskan, karena kita ingin nanti akan tumbuh lagi. Dan inilah diantara kenapa umat Islam itu centang perenang. Nah, Allah sudah tunjukkan. Kalau kamu nggak ngikutin ini, kira-kira begitu, kalian itu akan tersesat, centang perenang. Dan betul.
Ya umat Islam kan centang perenang. Persoalan warisan jadi membuat centang perenang. Nggak punya uang susah, ya kan? Nggak ditinggalin harta warisan dari orang tua susah, betul? Ditinggalin susah juga. Punya harta waris susah, nggak punya harta waris susah juga. Nah itu, karena tidak ikut aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam, yang meninggal susah, yang ditinggal susah, ya kan? Yang meninggal itu mungkin ya susah, karena ternyata harta warisannya itu nggak karu-karuan, gitu. Nggak karu-karuan. Mungkin yang meninggal dunia jadi susah. Maka silakan Bapak Ibu untuk cermati. Kalau ada harta warisan, loh kok nggak jelas sampai kini, itu bisa susah. Gitu. Kok susah? Gitu. Nah yang dapat itu juga susah juga, gitu. Karena nggak jelas, nggak segera diperjelas. Atau kalau diperjelas tidak dengan hukum Allah ya ada kanan kiri cekcok. Enak saja kakak itu, gitu. Enak saja dia, kan gitu. Tapi kalau dengan ini mau siapa yang mau dituduh enak saja? Nggak ada. Wong ini Allah, gitu. Ya emang prihatin, gitu. Dan inilah diantara yang memprihatinkan, gitu. Ajaran Islam yang sangat jelas, tapi kita nyaris nggak berani nerangkan. Saya nerangkan soal warisan ini secara jelas dulu pernah ada, lama sekali, mungkin 10 tahun yang lalu di Kebun Dahri, karena ada pembahasan soal itu. Setelah itu nggak ada lagi. Paling kalau ketemu lagi itu ayat. Nah ini pas, alhamdulillah, karena kita belajar Al-Quran runtut, maka ketemu ini kita. Ketemu ini. Dan cenderung jarang orang membahas ini, karena akan bertabrakan dengan ketidaksesuaian dengan kemauan masyarakat pada umumnya. Termasuk Ustadz kemarin yang datang, Ustadz, ini bahaya. Kalau ini disampaikan di masyarakat Padang sana bahaya kan? Nggak bisa. Akhirnya nggak bisa. Padahal jargonnya jelas. Adat bersandi, syarat bersandi kita, tapi itu nggak bisa. Katanya. Nggak bisa ini ayat ini. Dan saya sampaikan kok ayat nggak bisa gimana? Ya, ayat harus saya mau kita pegang yang mana? Ayat atau nenek moyang? Nenek moyang siapa kita? Nenek moyang kita yang sebenarnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ya silakan semua yang tabligh musibah itu tasbih itu sampaikan. Saya kalau dulu sering tabligh musibah ya nggak sering juga ya saya sampaikan. Ini yang harus segera diselesaikan, tolong hutang. Jangan basa-basi. Kan banyak orang basa-basi. Siapa saja yang merasa punya hutang, kalau nggak bisa diikhlaskan, loh kok nggak bisa diikhlaskan juga? Ya hutang nggak bisa diikhlaskan. Ya kalau sudah bilang begitu nggak enak nanti. Segera ngubungin kita, gitu. Dan jangan basa-basi. Dan nggak usah nunggu 3 hari, 4 hari, 40 hari, langsung. Bila perlu pada saat itu juga, nggak ada risinya. Pakai nunggu 3 hari, saat itu juga bila perlu, supaya lancar ruh itu. Karena disebutkan roh itu mu'allaqatun karena hutang, gitu. Segera satu hutang. Lalu kemudian ya soal jenazahnya, lalu mungkin ada wasiatnya dan seterusnya. Baru kemudian setelah itu bagi, jangan nunda, gitu. Bagi, cepat dibagi supaya ini ada yang bertanggung jawab, iya kan? Supaya ada yang bertanggung, jangan dibuat itu terbengkalai, gitu. Nggak ada yang bertanggung jawab, milik siapa? Dan nanti kemudian ujungnya nggak jelas. Bayangkan persoalan ini kalau nggak segera dibagi, lalu kemudian yang punya hak itu meninggal, nah ini rumit ini nanti itu. Cucu jatuh ke cucu kan itu. Nah ini bisa rumit itu. Sulit pembagiannya. Bisa tetap bisa dibagi tapi rumit itu. Sulit itu. Dan bisa cenderung akan cekcok. Enak saja itu. Saya sama-sama cucu dia dapat saya enggak. Nah misalnya itu. Dan seterusnya. Nah, demikian. Terima kasih. Silakan perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
keponakan laki-laki. Ya. Nanti ada pembagiannya, dihitung dengan sangat cermat. Siapa saja ini orangnya. Iya. Karena nanti kemudian masuk ada dzawil arham di situ dan seterusnya. Jadi orang meninggal dunia nggak ada siapa-siapa tapi ada keponakan. Iya, nanti keponakan bisa dapat. Kalau ini nggak ada, saudaranya tadi nggak ada, udah meninggal duluan, maka nanti keponakan dapat. Iya. Tapi harus dipastikan siapa yang meninggal duluan, gitu. Apa betul? Karena sering sebenarnya belum dibagi. Tapi misalnya saudara si A meninggal dunia, si B meninggal dunia, belum meninggal, masih hidup kan? Tapi belum dibagi. Sehingga kemudian pas pembagian tinggal keponakannya tadi, anaknya si B. Maka sebenarnya pembagiannya adalah B tadi yang dapat, karena dia meninggalnya belakangan. Itu diantara persoalan rumitnya kalau nggak segera dibagi, gitu. Tapi kalau memang betul si B ini sudah meninggal duluan, dan berarti kalau si B meninggal duluan, maka tadi saudaranya situ tadi dapat harta dari si B, ya kan? Kan dapat, karena dia meninggal. Di samping anaknya juga, karena ada anak, maka tidak dapat. Atau anaknya belum lahir, anaknya dia dapat karena anak. Nanti kalau dia meninggal, iya dia dapat, gitu. Dari situ. Jadi harus dipastikan meninggalnya itu memang betul dia duluan, gitu. Jadi keponakan termasuk yang dapat ketika bapaknya itu tidak ada, saudaranya itu tidak ada tadi itu sebagai saudara, dan tidak ada yang lain, tidak ada anak. Kalau ada anak dia tertutup, gitu. Gimana? Jelas? Memang kurang jelas nggak apa-apa. Ya, jangankan begini langsung jelas. Saya ngajarin anak nyapu saja berbulan-bulan nggak jelas. Memang harus duduk dengan baik, gitu. Dan kemudian ini gitu. Tapi sementara sebagai gambarannya yang kita inginkan adalah bahwa kita ini loh ajarannya. Dan ini ajarannya, maka nanti kalau ada kasus kembalinya ke sini, gitu. Ya, tenang saja bahwa mungkin secara detail ya nggak menguasai, gitu. Saya saja juga kalau ada pertanyaan saya harus buka, memastikan, karena jangan sampai keliru. Karena ini adalah harta, soal harta, gitu. Tapi teori globalnya kita tahu. Teori globalnya itu kita harus ngikutin ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam hal ini ada ilmu faraid, gitu. Ini yang paling penting, gitu. Ini yang paling penting. Lalu kemudian kalau ada kasus memang harus dicek semuanya, gitu. Ini siapa. Jangan sampai kemudian terlewat, gitu. Dan ini nanti kemudian ya detail hitungannya, pakai kalkulator kita. Dan kalau sekarang alhamdulillah ada kalkulator waris, gitu. Kalau mau cepet-cepet ya gampang, gitu. Pakai kalkulator, meninggalkan uang 1 juta atau 1 miliar misalnya, masuk itu, nanti dicek satu persatu siapa itu ada, gitu. Jadi asal mau, gitu. Sebenarnya lebih gampang, kalkulatornya ada, kalkulator ilmu warisnya, gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memperhatikan tentang waris ini, Pak Ustaz, yang memang sangat penting sekali, apalagi kalau sekarang ini terjadi di masyarakat kita, Pak Ustaz. Kadang-kadang sampai ke pengadilan tentang pembagian harta warisan ini hingga pecah keluarga. Nah, kelihatannya sampai ke pengadilan tidak juga selesai, Ustaz. Hingga dilimpahkan ke sistem pidana. Nah, apakah di pengadilan itu memperlakukan sistem pembagian warisan yang disampaikan oleh Al-Quran ini, Ustaz?
mungkin Pak Ustaz pernah mendengar atau mengikuti di pengadilan agama, sehingga kami juga ingin bertanya Pak, Ya. apakah hal itu berlaku tentang warisan ini di pengadilan agama? Mereka menuruti apa yang ada di Al-Quran. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan ada dua. Pengadilan negeri dengan pengadilan agama. Gitu. Kalau di pengadilan agama ya insya Allah menggunakan pedoman ilmu faraid ini, insya Allah. Tapi saya nggak tahu persis. Gitu. Saya nggak tahu persis. Tapi kalau namanya pengadilan agama, maka seharusnya menggunakan ilmu faraid ini. Tapi kalau di pengadilan negeri dipastikan tidak. Gitu. Demikian. Wallahu a'lam. Tapi baiknya nggak usah sampai ke pengadilan. Gitu. Kenapa sampai ke pengadilan? Kalau sampai ke pengadilan itu nanti ujung-ujungnya ya nggak ridho. Meskipun pengadilan sudah menetapkan. Maka sebenarnya gampang datang kepada seorang yang dianggap mengetahui, minta ditunjukkan. Udah aman, sama aja. Gitu. Kalau memang mau atas dasar Allah, gitu. Atas dasar ajaran Allah, gampang. Pak Ustadz, ini ada harta waris begini-begini. Ini gimana caranya? Gitu aja. Dan sebelumnya punya niat yang baik bahwa minta dipecahkan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya itu. Itu dulu. Andai kan ada orang yang datang kepada saya biasanya begitu. Mau dipecahkan pakai ajaran siapa? Gitu. Pakai ajaran Allah. Nah, baik kalau gitu. Tapi mau dipecahkan nggak tahu lah, pokoknya begini Ustaz. Ya kalau yang lain enggak, saya nggak mau. Pecahkan sendiri. Kalau minta dipecahkan dengan ajaran selain Al-Quran dan Sunnah, pecahkanlah sendiri. Gitu. Tapi kalau minta ditunjukkan bagaimana ajaran Allah dan Rasulnya, ya kita tunjukkan. Gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana sering kita saksikan pada saat mau penguburan mayat, itu dari ahli waris mengatakan seluruh hutang si mayit kami ambil alih. Satu. Setelah selesai penguburan, ternyata utangnya itu berlarut-larut belum diselesaikan karena pembagian tadi yang ricuh. Maksud saya, apakah pada saat pernyataan itu si mayit bebas atau lunas dulu baru bebas dari tuntutan? Ya, kira-kira. Wallahu a'lam. Enggak. Apa dosanya itu ditanggung sama yang menyatakan pernyataan itu, atau sebelum lunas masih kita gimana itu? Nah, jadi kan sering itu. Kami seluruh keluarga menanggung seluruh utang-utangnya, dianggap lunas. Padahal setelah selesai terjadi kericuhan di keluarga, utang belum lunas, sampai meninggal yang menyatakan meninggal. Jadi turun-menurun juga dijamin dengan air itu kan lunas. Iya. Gimana tuh persoalannya? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Karena belum ada orang yang punya pengalaman bilang gitu. Tapi bisa dibayangkan ya berarti belum selesai. Baik yang meninggal maupun yang hidup. Ya kan? Buktinya belum selesai, malah ricu. Gitu. Dan berarti orang yang ya harus bukti. Ya. Kalau dia menyatakan itu lalu tidak menepati, khianat namanya. Ya, dia dosa, nggak menepati. Dia kan dosa. Ngomong nggak ditepati itu kan dosa. Apalagi mereka adalah ahli waris dan yang meninggal itu punya peninggalan. Lu kok nggak diselesaikan? Ditambah lagi lu kok ricuh? Ya dosa mereka. Bertengkar, mempertengkarkan harta waris itu kan dosa. Khususnya yang sengaja zalim. Yang sengaja.
Mungkin ada, ya udahlah, terserahlah kakak, kami mundur aja. Ya dosa dia. Dosa. Siapa yang membuat keruh itulah kira-kira yang bertanggung jawab. Gitu. Siapa yang membuat keruh? Tapi kalau semuanya memang cakar-cakaran membuat keruh semua, ya dosa semua. Ya kan? Gitu. Maka hati-hati. Dalam persoalan dunia itu ya, kalau ibu saya itu bilang, nak udah terserah aja lah, gitu. Lebih baik milik kita diambil orang daripada kita ngambil milik orang. Itu persoalan dunia itu. Jadi jalan keluarnya sebagusnya sebelum meninggal lunaskan hutang. Oh, iya, iya. Sebelum meninggal dunia jangan punya utang. Iya. Yang kedua, kalau punya utang tulis sampaikan, gitu. Memangnya sebaiknya jangan. Ngapa ditunda-tunda? Orang suka nunda-nunda punya utang. Nanti. Padahal dia punya. Tanah ada, mending jual tanah itu untuk melunasi utang. Ya, daripada nanti ditinggal tanah itu, anak mikir, loh kalau saya bayarkan utang bapak itu saya nggak punya jadi nenek, kan gitu. Gitu. Pikiran lain dia. Gitu. Ya iya, memang begitu. Yang paling bagus memang begitu. Memang pernah Nabi mau mensolatkan jenazah. Ditanya, jenazah ini punya utang? Iya. Kalau begitu, saya enggak nyolati. Tapi kemudian ada seorang sahabat yang tampil, ya Rasulullah, saya yang jamin. Nabi memastikan, benar? Iya. Baru kemudian Nabi mensolatinya. Tapi ya zaman sahabat, orang kalau bilang iya, itu nggak tahu kalau sekarang itu. Jadi gitu. Nah itu kan zahirnya iya, tapi apa yang tadi bilang iya tadi, ya kita kalau sudah ada yang jamin gitu, kita sholati, iya kan. Tapi apakah nanti dia betul penuhi, ya Allah alam, kita nggak tahu kan, nggak sampai ngurus ke situ, itu urusanmu gitu. Di situ. Dan bagaimana kira-kira kalau ada ahli waris yang mengatakan ini saya jaminannya, tapi kemudian tidak dilakukan, apakah yang meninggal dunia itu masih sulit? Allah alam, kita nggak tahu itu. Tapi ya bayangannya ya begitulah itu. Ya, kenapa kamu meninggal hutang, ternyata ahli warismu begini gitu, nggak nyaur gitu. Karena nanti perhitungan manusia ini detail, perlu diketahui. Jadi kalau tidak selesai di dunia, itu nanti selesai di hisab, di yaumul hisab, hari perhitungan. Maka orang-orang yang punya hutang itu akan bisa nagih, kamu punya hutang belum kamu bayar, gitu. Dan gak bawa uang lagi dia. Maka apa yang dibayarkan? Amal solehnya. Kalau begitu saya bayar, ini ada pahala sholat, silakan ambil. Gitu. Jadi dibayar dengan pahala. Kalau ternyata nggak punya pahala sama sekali, maka dicarikan dosa orang itu. Saya ada dosa, ambil. Gitu. Untuk barter. Jadi dia tambah dosa. Gitu. Gara-gara dapat dosa dari orang lain untuk sebagai ganti utang. Gitu. Gitu. Jadi jangan dikira orang selesai gitu. Kalau meninggal dunia belum. Nanti dihitung di akhirat itu. Dan perlu diketahui hutang ini bukan hanya hutang harta benda, tapi hutang kehormatan. Hutang mencaci, hutang menghina dan seterusnya. Ya kan? Kamu dulu menghina ini, gitu. Maka dicek, gitu. Harus diganti penghinaan, gitu. Maka hati-hati. Termasuk pemimpin yang gak adil, itu maka berat. Kalau adil lempeng. Tapi kalau ngambil sana, ngambil sini, jangan enak ngambilnya, hati-hati. Ya kan? Para pejabat, minta sana, minta sini, mungut sana, mungut sini, hati-hati. Jangan dikira itu enak-enak, mungut sana, mungut sini itu, gitu. Demikian. Sebentar, mana tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami istri, suami mau anak laki-laki,
waktu nikah ya. Yang perempuan mau anak perempuan masih anak. Tahu sudah ini melaksanakan pernikahan sama mau anak tadi punya anak gitu. Katakanlah anaknya perempuan. Jadi 3 kan. Ya. 2 anak ini, 1 anak kandung. Setelah itu suami istri ini meninggal dunia. Siapa yang meninggal? Yang suami istri ini tadi setelah punya anak. Kandung, ya. Siapa duluan? Meninggal bareng atau gimana? Ya, yang katakanlah yang meninggal duluan itu suaminya, dan istrinya. Enggak lama kemudian Istrinya. Gitu. Ya. Jadi pemberian warisan itu gimana, Pak? Jadi yang laki-laki mau anak, yang perempuan mau anak, dan juga suami istri ini punya anak kandung. Ya. Jadi setelah itu dia meninggal. Itu pembagian warisannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus dipastikan siapa yang meninggal dulu. Kalau suami yang meninggal duluan, maka ahli warisnya adalah anaknya sendiri dan istrinya. Istrinya dapat 1/8. Anaknya inilah yang dapat. Kalau laki-laki berarti ya sisanya lebihnya. Gitu. Kalau masih ada bapaknya dapat atau ibunya. Gitu. Bapak ibu tidak bisa tidak dapat kalau hidup. Gitu. Nah, kok kemudian ibunya meninggal, istrinya meninggal dunia, maka hak dia tadi menjadi yang menjadi waris adalah anak dia, anak yang dia bawa tadi sendiri dengan anak dari suaminya yang kedua tadi, gitu. Paham? Kalau anak tiri tidak menjadi ahli waris. Anak tiri tidak menjadi ahli waris. Kalau mau ngasih sebelum meninggal dunia, kasih wasiat. Nah, ini anak bapak yang ini kasih dia, gitu. Kalau bapak meninggal dunia itu boleh dikasih wasiat karena dia tidak ahli waris, gitu. Jelas? Jadi yang dapat warisan tadi cuma anak kandungnya, Pak. Yang anak tirinya? Anak tiri nggak dapat. Anak tiri tidak dapat. Anak tiri bukan anak, gitu. Anak tiri kan bukan anak. Tapi kalau ada begini, saya tunjukkan pakai kertas nanti. Saya yakin kurang paham. Kalau pakai mikir, ya kan? Ya kan? Nanti keliru. Kalau betul ada begini saya tunjukkan. Jadi anak tiri nggak dapat. Jadi kayak tadi, kan suaminya yang meninggal. Maka siapa ahli waris dari suami ini? Ahli waris dari suami ini adalah istrinya sama anaknya. Gitu. Anaknya, baik anak dengan dia tadi atau dengan yang lainnya, gitu. Kok kemudian istrinya meninggal dunia nggak lama, maka siapa yang dapat ini? Anaknya sendiri, ya anaknya dengan ini, bukan anak bapak sendiri tanpa yang dengan istri yang ini, gitu. Nah, agak susah kita membahasakannya, yang ini yang itu yang mana Pak Ustadz ini kan, gitu nanti, gitu kan, gitu. Jadi pokoknya anak tiri tidak, gitu. Ya kan, maka kalau ada kasus begini ya pakai tulis. Kalau nggak pakai tulis nggak bisa. Ngajar faraid nggak pakai tulis nggak bisa. Keseliut nanti. Gitu. Tapi teorinya begitu. Karena makanya harus dipastikan siapa yang meninggal dunia duluan. Ya kan? Meskipun jaraknya sehari, yang meninggal jaraknya sehari ini dia dapat bagian dari yang meninggal sebelumnya. Nah gitu. Dapat ini, meskipun dia meninggal dunia, jadi distatuskan di situ. Nanti kemudian karena dia meninggal dunia maka ini menjadi warisan dia. Siapa ahli warisnya diruntut ini siapa? Ya, kalau perempuan ini anaknya misalnya, atau kemudian ada bapaknya masih ada enggak, ibunya masih ada enggak? Dan saya ingatkan diantaranya yang sering dilalaikan itu bapak dan ibu. Yang berkuasa itu langsung suami atau istri. Bapak ibunya tidak, padahal bapak dan ibu ini hak tidak bisa hilang. Jadi ingat, kalau ada misalnya ibu punya suami, loh kok suami itu meninggal dunia, jangan langsung diambil semua harta itu. Tengok suami itu punya bapak enggak, punya ibu enggak, gitu. Hati-hati itu.
Ibu bapaknya itu termasuk juga istri. Istri meninggal dunia, punya enggak dia bapak? Punya enggak ibu? Gitu. Jangan langsung diambil aja sendiri. Gitu. Demikian. Pas. Ya. Kebetulan suami istri ini nggak punya anak. Yang ada ponakan dan yang laki-laki ini juga meninggal. Yang ada dia dua bersaudara. Yang laki-laki tadi. Saudara, yang ada tinggal ponakan gitu. Karena saudara itu meninggal juga, gitu. Tapi yang perempuan ini saya nggak tahu itu punya ponakan atau enggak gitu. Dan saudaranya nggak tahu berapa gitu. Dan untuk saat ini harta warisan itu belum dibagi, Ustaz. Karena yang sekarang menguasai ini anak angkat. Nah, apa hukumnya bagi ponakan ini yang nggak mau mengurus masalah harta warisan ini, gitu, hukumnya ini. Nah, karena untuk saat ini harta itu belum dibagi gitu. Padahal yang lain udah nggak ada lagi gitu, orang tua dia nggak ada, terus saudaranya nggak ada, gitu. Tinggal anak angkatnya lagi yang menguasai harta itu gitu. Nah, bagi ponakan yang laki-laki suaminya ini, apa hukumnya yang nggak membagi harta warisan itu sampai saat ini? Gitu, nggak membagi. Belum membagi. Siapa yang punya kuasa? Ada ponakan yang paling tua. Yang anak angkat tadi? Anak angkat ada, lagi nunggu rumah. Ya, yang berkuasa siapa? Yang menguasai siapa? Yang menguasai anak angkat. Ya. Ya, dosa. Kenapa dia nggak bagi-bagi? Ya, dia menguasai makan harta haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan di antara kalian harta kalian dengan cara batil. Ya dosa. Bagi keponakan Ustaz? Ya bagi keponakannya itu dia nanti ditengok dia itu ahli waris bukan? Kalau dia termasuk ahli waris karena bapaknya meninggal duluan, maka iya dia ahli waris karena nggak ada yang lain. Atau sebenarnya bapaknya nggak meninggal duluan, yang meninggal duluan yang pamannya tadi bapaknya belakang, maka sebenarnya bapaknya sebagai saudara dapat. Dan karena bapaknya dapat berarti dia sebagai anak dapat, gitu. Jadi diri dua beradik, laki-laki dan perempuan. Yang sebetulnya ponakan ini perempuan. Yang meninggal itu laki-laki gitu. Intinya, laki-laki. ya, intinya sekarang harta itu diapakan? Dibiarkan aja. Dibiarkan aja, ya udah, membiarkan sesuatu dosa. Ya kan? Itu. Atau dikuasain seseorang tertentu, ya dia makan sesuatu yang haram. Gitu. Makanya segera dipecahkan, gitu. Ini harta ini peninggalan ini, maka datang kepada orang yang mengerti dipecahkan supaya segera dibagi. Ini. Tapi kalau dibiarkan saja berbahaya. Bisa terjadi yang makan itu, yang itu bisa makan yang haram. Gitu. Ya, nah itulah persoalan yang tadi disampaikan. Jadi harta itu dibiarin, nggak segera ditentukan. Gitu. Nanti coba bayangkan kalau mereka ini sudah meninggal dunia, gimana yang terjadi? Anaknya nggak tahu ini kan dulu milik bapak, padahal bukan. Anak angkat, dia bukan miliknya. Ya, nanti nganggap itu miliknya, itu bahaya. Nurunkan harta waris yang haram, ya kan? Bahaya. Anaknya nggak mengerti juga, gitu. Demikian. Maka bahaya, harus segera dipecahkan, gitu, ditentukan. Ini kalau toh dia anak angkat tadi, mungkin saja dia diberi, mungkin setelah kesepakatan ahli waris. Ahli warisnya siapa? Gitu. Kalau tinggal ponakan tadi ya dia termasuk di situ, dan kemudian dicek lagi ya. Terus meninggalnya kapan dan seterusnya itu harus rigid. Gitu. Demikian. Pas, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dan senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita berada di jalan yang lurus. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.